Meski banyak yang menduga bahwa Simple Man ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang ikut mungkin pakai formula film The Blair Witch Project atau 2012 ya. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas banyak hal mengenai KKN di Desa Penari, mulai dari ceritanya asli atau enggak, dan kita juga akan ngebahas tentang siapa itu Simple Man. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, seperti yang kalian tahu bahwa KKN di Desa Penari ini menjadi salah satu film yang terlaris banget, khususnya untuk film horor, yaitu menjadi film terlaris di tahun 2022. Dan apakah kalian tahu juga bahwa meskipun sudah berhari-hari gitu ya kan, antusiasme dari netizen-netizen untuk menonton film ini juga tidak mereda gitu. Karena netizen-netizen yang juga belum menonton itu rasa penasarannya juga tinggi banget, dan mereka juga antrenya juga lumayan panjang gitu untuk dapat menonton film tersebut. As you know bahwa KKN di Desa Penari ini merupakan sebuah film yang dibuat dari sebuah tweet yang viral di Twitter pada tahun 2019 yang lalu. Dan banyak juga dari netizen yang sebenarnya menunggu film ini dari 2 tahun yang lalu ya, tapi baru bisa diputar sekarang di tahun 2022. Banyak yang bertanya-tanya tentang apakah ini tuh benar-benar kisah nyata ataupun cuma teknik marketing doang. Karena ya siapa tahu ini tuh merupakan teknik marketing gitu ya kan, untuk narik perhatian dari banyak orang untuk menonton. Karena penasaran mereka juga pasti lebih tinggi di saat mereka itu mendengarkan bahwa ini merupakan kisah nyata. Lalu bagaimanakah kebenaran di balik cerita KKN di Desa Penari? Nah di sini aku akan langsung aja ngambil bagaimana statement dari si penulis tweet, yakni Simple Man. Jadi untuk Simple Man sendiri itu pernah membuat video klarifikasi kalau nggak salah di YouTube-nya Raditya Dika. Dalam video yang telah diunggah pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 itu, pria misterius ini mengatakan bahwa cerita tersebut awalnya didapat dari hasil curi dengar pengalaman teman ibunya. Simple Man juga menyebutkan bahwa teman tersebut itu tergolong udah lintas usia dikarenakan sang ibu dan juga wanita yang jadi narasumbernya itu terpaut perbedaan umur yang jauh. Simple Man kemudian mengklarifikasi bahwa sejumlah bagian memang mengalami perubahan dari cerita asli narasumbernya, yang kemudian disamarkan menjadi versi Widya dan juga Nur. Salah satunya adalah mengenai jumlah mahasiswa untuk yang KKN di Desa Penari. Seperti yang sudah kita baca dan juga sudah kita tonton, ya kita tahu jumlah mahasiswanya berapa, jumlahnya itu ada 6. Namun ternyata jumlah siswanya itu bukan 6, tapi jumlahnya itu ada 14 mahasiswa yang KKN di Desa Penari tersebut. Dan di mana dari 14 orang ini ternyata ada 6 orang perempuan. Dan bahkan Simple Man juga menyebutkan bahwa dosen pembimbingnya juga ikut sama mereka. Dengan dalih ingin mempermudah jalan cerita dan juga menyamarkan sosok yang sebenarnya, Simple Man pun memutuskan untuk membuat 6 tokoh utama saja di dalam tweet KKN Desa Penari tersebut. Karena hal itulah mulai banyak yang menduga bahwa Simple Man sendiri adalah salah satu dari sekian mahasiswa yang ikut KKN. Penuturannya yang begitu lengkap dan juga jelas dianggap menjadi salah satu alasan yang menajamkan spekulasi tersebut. Ada juga yang menduga bahwa Simple Man adalah anak dari dosen pembimbing yang dimaksud. Mengingat dia juga mengatakan bahwa usia dan narasumber ceritanya juga terpaut jauh. Meski banyak yang menduga bahwa Simple Man ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang ikut dalam KKN tersebut, namun ternyata itu tidak benar, dan itu juga merupakan hasil imajinasi dari para netizen yang bersemangat gitu untuk memecahkan teori konspirasi di balik KKN Desa Penari. Namun untuk Simple Man juga tidak menampik ya bahwa ternyata ada dari warganet yang benar dalam menebak lokasi asli di Desa Penari tersebut. Jadi penasaran banget daerah yang asli itu yang mana sih? Ada yang tahu dan juga yakin? Langsung aja komen di kolom komentar. So, kesimpulannya adalah kalau ada yang bertanya, apakah KKN di Desa Penari ini itu cerita asli atau hoax? Dari pernyataan si penulis yakni Simple Man, ya dapat kita simpulkan bahwa ceritanya itu memang kisah nyata guys. Dan ada salah satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan terbesar bagi para penonton di sini adalah mengenai sosok dari Simple Man. Siapa itu Simple Man? Nama aslinya siapa sih? Hingga sekarang nama aslinya belum terungkap. Namun ada beberapa hal yang sudah diungkapkan tentang Simple Man. Di sini ada seorang editor buku, namanya adalah Muhammad Barkahwinata. Jadi untuk Muhammad Barkahwinata ini pernah 2 kali menemui Simple Man, ya mungkin di saat sedang menulis buku untuk KKN di Desa Penari. Jadi dikarenakan beliau juga sudah bertemu dengan Simple Man, tentu dia juga dapat tahu gitu bagaimana sih sosok dari Simple Man. Dikatakan bahwa Simple Man ini merupakan sosok yang low profile, dia itu benar-benar simple seperti namanya, itu juga hanya pakai kaos seperti itu dan juga tidak memakai banyak aksesori.
Intinya simple, simple, simple. Nah, di tahun 2019, Muhammad Barkah menyebutkan bahwa untuk Simple Man usianya itu adalah 30 tahun ke bawah. Nggak tahu ya kalau sekarang, mungkin udah mendekati 30 tahun atau bagaimana, I don't know exactly about that. Selain itu, Barkah juga yakin bahwa Simple Man ini juga sangat menggemari membaca buku, dikarenakan sang penulis sudah mengerti bagaimana plot cerita dan juga struktur dalam kepenulisan novel. Lalu baca bertanya, kenapa sih Simple Man ini tidak mengungkapkan siapa jati dirinya? Karena kalau mengungkapkan jati dirinya siapa, pasti dia juga akan populer ya sejak tahun 2019. Karena tweetnya juga boom di tahun tersebut. Pasti banyak orang yang akan tertarik sama dia dan juga akan menjadi followersnya juga. Salah satu alasan nih kenapa Simple Man ini tidak mengungkapkan siapa jati dirinya yang sebenarnya adalah dikarenakan dia itu juga ingin menjadi sosok yang low profile. Dan guys, selain itu ada salah satu potongan video dari Nancy Judge yang sudah tampil atau sudah hadir di podcast Kui. Di sana dia juga bersama dengan Boris seperti itu membahas tentang keaslian dari KKN di Desa Penari. Ini bener nggak sih ceritanya atau enggak? Dan apa yang dikatakan oleh Nancy Judge di video tersebut ini juga menjadi topik perbincangan hangat di TikTok. Dan adapun untuk Nancy Judge dalam video tersebut mengatakan kalau misalkan ya ini tuh asli dan misalkan yang pergi itu kan beberapa orang, pasti yang lain ngomong nggak sih kayak kalau ada 2 orang yang meninggal gitu pulang KKN, pasti kan jadi berita di kampus dan juga pasti kayak ketika ini booming teman-temannya tuh pada ngomongin nggak sih, itu kan kita dulu satu kelas sama aku, gitu nggak sih? I don't know. Tapi guys, kalau kita juga kutip bagaimana perkataan dari Simple Man, dia kan ngambil cerita ini juga dari teman ibunya yang sudah lintas usia, which mean teman ibunya ini sudah tua. Jadi menurut aku ya masuk akal kalau ceritanya itu nyata atau asli. Dikarenakan ceritanya ini juga mungkin dari tahun yang bener-bener lalu banget. Mengingat ini adalah ibunya Simple Man loh. Ini ceritanya mungkin ya sekitar di tahun 1990-an atau 1980-an atau bahkan di awal tahun 2000. Ya nggak sih? Hal inilah yang menurut aku ya, kenapa sih nggak ada orang-orang ataupun mahasiswa yang nonton itu ngeklaim bahwa oh itu pernah terjadi sama teman kita. I guess so. Zaman sekarang siapa sih yang nggak mendapatin attention? Apalagi kalau udah dapatin attention jadi viral karena ngaku bahwa oh itu teman kelas aku dulu gitu. Pasti nanti diundang juga ke TV. But anyway, one more thing yang harus kita catat di sini, dikarenakan sosok atau narasumber yang asli juga sudah tua seperti itu. Maybe that was a reason kenapa mahasiswa-mahasiswa yang mungkin teman sekelas dari yang KKN itu tidak juga speak up dan juga menceritakan bagaimana versi mereka. I guess so. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Tapi aku pengen banget nih ngelihat bagaimana komentar-komentar dari netizen karena menarik banget sih untuk ngelihat bagaimana pendapat-pendapat dari yang lainnya juga. Well, di sini ada yang berpendapat, nggak gitu sih logikanya. Sesuatu yang dapat mencemarkan pasti berusaha ditutup rapat dong. Pengalaman pribadi dulu di kampus, gue ada yang meninggal tapi ditutup banget. Ya sih bener banget ya. Ya ditutup rapat, tapi kan orang-orang kampus dan juga teman sekitarnya tahu dong. Nggak mungkin nih teman sekitarnya nggak speak up sana-sini gitu. Kecuali memang nggak ada saksi. Nggak semudah yang itu ngomongnya. Soalnya kalau menyangkut nama kampus pasti ditutup dong. Bahkan teman atau keluarga yang terlibat pasti disuruh bungkam. Dan bahkan akan ada oknum-oknum untuk mengintimidasi keluarga tersebut. Untuk contoh nih, kan sudah banyak banget aktivitas kampus yang bermasalah. Kasusnya juga menguap begitu saja. Bener sih ya. Ya, aku setuju dengan pendapat tadi. Next. Gue dari awal treatnya booming juga nggak terlalu expect kalau ini tuh kisah nyata. Cuma memang secara alur cerita memang beda dan juga lebih relate sama masyarakat. Plot twistnya juga bagus, jadi gue kagum sama cerita KKN ini ya dikarenakan plotnya bagus. Mungkin pakai formula film The Blair Witch Project atau 2012 ya. Jadi si SM itu bisa jadi emang bagian dari marketing film. Blair Witch Project-nya dulu juga bangun kesan horornya model kayak gini dibela-belain bikin website segala dikarenakan dulu juga belum ada Twitter. Oke, jadi intinya dia juga berkonspirasi seperti itu bahwa Simple Man ini merupakan bagian dari tim produksi film yang sudah menciptakan thread ini dan juga membuatnya menjadi viral dan juga booming. And how about your opinion for this one? Apakah ada dari pendapat-pendapat tadi yang sependapat sama kalian? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan berbicara tentang KKN Desa Penari, ada hal yang menarik lagi. Ada update terbaru, katanya untuk KKN di Desa Penari ini akan merilis versi yang baru. Untuk versi yang baru adalah versi extended. Dan untuk versi extended ini kemungkinan besar nantinya juga akan diperuntukkan bagi penonton dengan batas usia 17 tahun. Pasalnya dalam versi extended ini juga akan terdapat adegan-adegan yang sebelumnya masuk dalam versi uncut, sehingga masih berpatokan pada rating 17 plus atau bahkan 20 plus.
Dan sekedar informasi saja, versi extended sebuah film nantinya berisikan tambahan beberapa adegan yang sebelumnya tak dimasukkan dalam film versi cut dan juga uncut. Sehingga dapat dipastikan durasi atau runtime film ini akan lebih panjang daripada versi sebelumnya. Kira-kira adegan mana nih yang akan dimasukin nih? Penasaran juga sih, dikarenakan aku juga belum nonton, jadi nggak tahu sih adegan-adegan mana yang kurang. Mungkin ada dari kalian yang mau memberikan opini adegan mana yang akan dimasukkan? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan apakah dikarenakan versi extendednya akan dirilis, kalian juga akan menontonnya lagi? Entar langsung aja komen di kolom komentar juga. Aku pengen tahu ya, seberapa banyak dari kalian yang pengen rewatch setelah versi extendednya dirilis. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusra Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah hampir dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.